Selamat sore, kita bertemu kembali dalam acara Biola, Bina Online Aja dari GKI Mononews. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara semua? Kiranya kita masih tetap dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kondisi yang masih pandemi COVID-19 ini. Saya berharap kita juga senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu mungkin sudah menyaksikan tayangan sebelumnya, yaitu terkait dengan proses metamorfosis yang dialami oleh perkembangan seekor kupu-kupu. Tentu kita semua tahu metamorfosis terkait dengan kehidupan seekor kupu-kupu yang dimulai dengan telur, kemudian menjadi larva atau ulat, dan setelah itu berubah dari ulat kemudian menjadi kepompong. Dari kepompong barulah muncul seekor kupu-kupu dengan beragam jenis, warna, juga bentuk, ukuran dari kupu-kupu tersebut. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma 12 ayat 2 menyatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah menurut pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dalam kata-kata atau kosakata Paulus terhadap jemaat di Roma terkait dengan berubahlah, Paulus mengutip istilah metamorfosis. Di berubahlah itu merujuk pada kata metamorfosis dalam bahasa Yunani. Paulus tentu saja tidak semena-mena atau tidak ujuk-ujuk mengutip satu kata atau istilah dalam bahasa Yunani, yaitu metamorfosis, di dalam tulisannya. Dia tahu betul bahwa perubahan yang dituntut di dalam tulisannya tersebut itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Dia tahu betul bahwa proses perubahan itu tidak serta-merta bisa dilakukan secara pribadi oleh diri kita sebagai manusia. Butuh sebuah kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Maka dikutiplah oleh Paulus istilah metamorfosis atau metamorfosa dalam suratnya untuk jemaat di Roma. Nah, kita tahu semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa proses metamorfosis ini itu mengalami fase-fase yang saya sebutkan tadi, yang kita saksikan bersama tadi di dalam satu tayangan singkat terkait dengan metamorfosis. 4 fase ini tentu saja menjadi cerminan bagi kita sebagai manusia, khususnya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kalau kita semua di fase pertama, yaitu fase lahir, sama seperti telur tadi, telur tadi menetas, kita pun lahir ke dunia ini, tentu bukan karena kehendak kita pribadi. Siapa yang bisa memilih kita dilahirkan di sebuah negara A, atau di negara B, atau di Indonesia sendiri, di tempat ini? Kita tidak bisa punya pilihan untuk itu. Tapi bahwa kita lahir pasti punya sebuah tujuan. Bagi kita yang beriman kepada Tuhan, kita mengimani bahwa Tuhan punya satu tujuan khusus, tujuan pribadi yang unik dalam diri kita masing-masing. Bukan sekedar lahir di dunia ini atau iseng-iseng Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Saya pikir tidak demikian.
Fase pertama sudah kita lewati, lalu masuklah kepada fase kedua. Nah, disinilah persoalannya. Ketika dalam proses tumbuh kembang fase si ulat, kalau dalam proses tumbuh kembang kupu-kupu tadi, lalu bagaimana dengan manusia? Kita tahu bersama bahwa fase tumbuh kembang ulat itu juga cukup lama ya. Cukup memakan waktu ketika ia menggerogoti tanaman, ketika ia memakan daun-daunan, terutama dari sejak lahir dia sudah langsung dengan rakusnya memakan dedaunan yang ada di sekeliling dia sekenyang-kenyangnya. Kita akan melihat kalau misalnya kita mau menunggu berapa lama dia menggerogoti dedaunan itu, kita akan melihat betapa rakusnya si ulat ini. Nah, itu pun menjadi bagian dari Paulus untuk menggambarkan manusia dalam kata yang ia kutip, dalam berubahlah. Artinya Paulus menyadari juga bahwa proses itu juga dialami oleh kita sebagai manusia. Paulus pun bahkan mengalami proses itu ketika dia mengejar-ngejar para pengikut Yesus, ketika dia dengan kebencian yang ada, dia mengejar para pengikut Kristus, bahkan mungkin menganiaya. Dia pun ada pada titik itu, pada fase itu. Nah, kita mungkin sebagai manusia, kita pun termasuk saya juga mengalami fase itu. Atau jangan-jangan kita pada saat ini sedang dalam fase itu, walaupun kita mengaku bahwa kita, saya ini udah umur sekian. Ada sebuah pomeo menyatakan demikian, bahwa dewasa itu pilihan, tapi tua itu pasti. Saya pikir itu ada benarnya juga, bahwa proses manusia mencapai usia tertentu itu adalah sebuah kepastian. Akan ada masa ketika ia akan tumbuh dari anak-anak, remaja, pemuda, lalu usia di mana seseorang itu disebut dewasa. Tapi ketika pada fase itu, fase yang kita sebut dengan dewasa itu, belum tentu juga dia menjadi dewasa. Hanya usianya saja yang masuk dalam kategori dewasa, tapi cara berpikir, frame-nya atau mindset-nya belum tentu juga dewasa. Ketika melihat sebuah persoalan, ketika ia menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, kadang-kadang kita atau diri kita itu merasa bahwa pokoknya harus, apa yang saya inginkan itu harus terjadi, apa yang saya kehendaki itu orang lain tidak boleh menghalangi, apa yang saya tuju itu harus saya capai. Betul untuk hal yang positif, tapi untuk hal-hal yang hanya mementingkan diri kita sendiri, ego kita sendiri, itu adalah sesuatu yang justru diinginkan oleh Rasul Paulus, tentu oleh Tuhan juga, bahwa itu tidak benar. Itu harus dikoreksi. Itu harus dibuang jauh-jauh dari pemikiran kita. Maka Paulus berkata, berubahlah menurut pembaruan budimu, menurut akal sehatmu, menurut pemikiran yang baru, yang diperbaiki, yang positif. Tidak terus-menerus mempertahankan apa yang lama, yang negatif. Hal-hal yang lama, yang baik, yang positif itu pasti ada. Kita tetap harus mempertahankan itu, bahkan mengembangkannya dalam kehidupan kita. Tapi hal-hal yang negatif, yang membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain merasa jengkel, membuat orang lain merasa bahwa dirinya disingkirkan, diasingkan, didiskriminasi, diintimidasi mungkin, sebaiknya dibuang jauh-jauh mulai sekarang. Apakah otomatis
itu bisa terjadi? Tentu tidak. Kenapa? Kita juga butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh pertolongan Roh Kudus dalam kita melakukan sebuah perubahan dalam hidup kita. Tidak mudah. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa perubahan dalam diri pribadi kita masing-masing itu dilakukan dengan mudah, dengan gampang. Tidak. Saya pun mengamini itu, bahwa hanya dengan kasih karunia, kalau kita mengimani bahwa hanya dengan kasih karunia, anugerah kasih karunia-Nya lah, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, dengan proses yang kita jalani, dan kita mau membuka pintu kita, pintu hati kita, ketika Tuhan mengetuk di luar, kita akan membuka pintunya, karena gagangnya ada dalam rumah, dalam pintu di bagian dalam. Tuhan akan masuk. Dia tidak akan mendobrak atau memaksa, tapi ketika kita membuka pintu hati kita, Tuhan akan masuk, Tuhan akan bekerja melalui Roh Kudus-Nya, menolong kita, membantu kita untuk mengalami sebuah perubahan. Itu harus kita yakini, karena jika tidak, ya sulit untuk kita mengalami perubahan. Tentu perubahan-perubahan itu juga didukung oleh lingkungan yang terjadi. Kita tidak akan mengalami perubahan kalau tidak ada proses atau tempat atau lingkungan yang ada di sekeliling kita. Tanpa saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita, tanpa rekan kita, atau bahkan mungkin dalam tanda kutip musuh kita, orang-orang yang mungkin iri, dengki dan sebagainya pada kita, sulit untuk kita berubah sendiri. Proses itu juga perlu, seperti dikatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita akan mengalami proses itu. Tapi bahwa ketika fase seperti ulat tadi, hendaknya kita segera menyadari bahwa hal-hal yang lama, hal-hal yang mungkin pada saat masanya, di masa lalu itu baik, tepat untuk digunakan. Tetapi ketika waktu berjalan, zaman berubah, hal-hal yang waktu itu di masanya dalam konteksnya itu baik, tepat, belum tentu juga baik di masa sekarang. Kecuali firman Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya memang itu tidak akan berubah. Tuhan sendiri tidak akan berubah. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelumnya saya menyatakan bahwa dalam fase seperti ulat tadi, kita juga membutuhkan orang-orang atau keberadaan di sekeliling kita. Mengapa saya menyatakan demikian? Karena saya mengalami bahwa sebuah perubahan itu tidak bisa dilakukan seorang diri. Tuhan bahkan memakai caranya, memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengubah diri kita. Kadang-kadang begini, kita berpikir bahwa kita harus mengubah sesuatu atau sebuah keadaan atau seseorang mungkin yang ada di sekitar kita. Teman kita mungkin, teman kita bekerja, teman kita melayani, dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya Tuhan malah membuat sebuah proses yang di luar dugaan kita. Melalui keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita, Tuhan menempatkan mereka, Tuhan mengasah kita
Tuhan memberikan tantangan kepada kita, sehingga kita juga perlahan-lahan menuju sebuah proses atau arah perubahan. Nah, itu yang harus kita sadari. Kita harus bersyukur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan-jangan ketika kita menuntut orang lain berubah, atau lingkungan atau situasi yang ada di sekitar kita berubah, Tuhan justru meminta diri kita lah yang mengawali sebuah perubahan itu. Kitalah yang harus berubah, bukan orang lain. Mungkin orang lain pun akan mengalami proses itu juga. Keterkaitan itulah yang harusnya kita sadari dalam proses perubahan. Jadi kadang-kadang bukan orang lain atau situasi yang berubah, tapi kitalah yang diubah oleh Tuhan dalam sebuah proses tertentu, sehingga perubahan yang kita alami dalam diri kita itu mempengaruhi atau berdampak pada apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita tetap ngotot dengan apa yang kita yakini, yang kita pahami, hal-hal lama yang kita pegang, padahal kenyataannya atau faktanya itu sudah tidak sesuai, tidak kompatibel dengan situasi dan kondisi pada masanya, pada masa kini misalnya, tentu saja itu akan menimbulkan ketegangan-ketegangan di antara kita, di antara sesama, di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sebaiknya lah kita menyadari hal itu. Itu adalah hal yang perlu kita lakukan. Mengintrospeksi diri, melihat ke dalam sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita, yang kita harus lakukan, yang perbuat dalam kehidupan kita. Fase ketika ulat menjadi kepompong, mungkin itulah fase di mana kita harus berhenti menjadi orang-orang yang rakus, yang selalu iri, yang selalu menyombongkan diri kita, yang selalu merasa paling benar, yang selalu merasa paling berkuasa, yang selalu merasa orang lain harus tunduk kepada kehendak kita. Kita berhak untuk melakukan ini dan itu atas diri orang lain. Bahkan kita tidak peduli dengan perasaan orang lain, kita tidak peduli dengan apa yang dirasakan, dipikirkan oleh orang lain. Butuh kedewasaan, butuh pemikiran yang baru ketika kita ingin berubah, ketika ingin memasuki fase kepompong. Dan kadang-kadang dalam kehidupan kita, Tuhan melakukan hal yang sangat drastis, yang membuat kita menjadi sadar, membuat kita takjub terhadap apa yang menjadi kehendak Dia, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang titik itu, titik balik itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita seperti yang jatuh, kita seperti yang terpuruk. Tapi semoga kita tidak sampai fase itu. Toh kalaupun kita jatuh pun, kita mengimani bahwa dengan kesadaran kita sebagai manusia yang juga dituntun oleh kuasa Roh Kudus, ditolong olehnya, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia akan serta-merta meraih tangan kita, mengangkat kita dari kejatuhan, asalkan kita mau berserah,
kita mau menyerahkan segala hal yang menurut kita itu tidak mungkin, impossible. Tapi kalau kita mengimani apa yang dilakukan Tuhan itu adalah sesuatu yang possible, yang mungkin, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan proses yang berbeda-beda tentunya. Tidak mungkin sama, tidak mungkin copy paste. Tapi dari sana kita akan belajar bahwa sebaiknya kita segera menyadari, seperti yang dibilang Paulus, berubahlah. Dan di fase kepompong ini, fase yang ketiga, ini pun membutuhkan waktu. Sepertinya kita stuck, sepertinya ulat itu stuck, diam. Dia membuat tempurung bagi dirinya. Mungkin kita juga perlu melakukan hal demikian. Kalau di dalam kekristenan, kita biasa menyebut dengan kata retreat, mundur. Mundur itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita menyerah, tapi mundur itu kita men-charge diri kita, melakukan introspeksi, perenungan, kemudian juga refleksi terhadap diri kita. Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Apa sih yang sesungguhnya selama ini saya lakukan? Benarkah yang saya lakukan selama ini saya lakukan untuk Tuhan? Pelayanan, pekerjaan, dan sebagainya. Apakah iya begitu? Perlu kita pertanyakan ulang dalam kehidupan kita. Fase menjadi kepompong adalah fase di mana kita perlu berdiam diri, bukan berarti berdiam menjadi tidak melakukan apa-apa, tapi melihat kembali ke dalam diri kita. Apakah kita sudah on the track sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah jangan-jangan kita sendiri sebenarnya sedang berada pada jalur yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan? Dalam pelayanan kita misalnya, benarkah pelayanan kita menjadi sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang banyak di sekitar kita? Benarkah pelayanan kita menjadi sesuatu yang berdampak positif, bukan negatif ya, berdampak positif bagi rekan sepelayanan kita, bagi mereka, orang-orang yang mungkin tidak begitu kita kenal, tapi mereka bisa merasakan hanya dengan kehadiran kita, mereka bisa merasakan kedamaian, sukacita, ketenangan. Itu sudah cukup bagi mereka. Mereka mensyukuri itu diam-diam, tidak perlu kita tahu. Apakah diri kita seperti itu? Ataukah justru sebaliknya, kehadiran kita membuat orang resah, membuat orang gelisah, membuat orang merasa serba salah? Kita harus belajar mengintrospeksi, melihat, bahkan mengukur diri kita seperti apa. Kalau kita merasa bahwa ya saya kesulitan untuk mengukur diri saya sendiri seperti apa, ada orang-orang di sekitar kita, ada rekan-rekan kita, kita tanya saja, saya itu sebenarnya seperti apa sih? Ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang pas untuk kamu enggak? Kalau perlu sesuatu yang bisa dikoreksi oleh rekan kita, rekan sepelayanan kita, atau rekan kerja kita, lebih baik kita mau menerima itu. Karena ada pepatah juga bilang, bahkan mungkin di Alkitab juga tertulis, ada tertulis bahwa seorang sahabat yang benar ya, seorang sahabat itu mau memberikan kritiknya, mau memberikan
koreksi. Tapi tentu saja ini juga sebuah koreksi yang memang tujuannya untuk kebaikan bersama, kebaikan si orang yang dikoreksi itu, tidak dengan maksud yang lain-lain, tidak dengan pemikiran-pemikiran lain. Dan orang biasanya akan merasakan itu, apakah seseorang itu tulus atau tidak, apakah seseorang itu melakukan sebuah koreksi, sebuah teguran dan sebagainya itu dengan tulus atau tidak, biasanya itu akan dirasakan. Kita juga perlu belajar tentang kepekaan terhadap orang lain. Tidak serta-merta apa yang keluar dari mulut kita itu bisa diterima orang lain. Terkait dengan bahasa, pemilihan kosakata juga itu bisa menyakiti orang lain, bisa menyinggung perasaan orang lain. Mungkin orang itu tidak akan mengungkapkan, tapi diam, memilih diam untuk mencari jalan tengah atau mencari aman. Gak mau ngajak ribut, malas berdebat. Tapi itu yang harus kita waspadai bersama. Kita harus aware terhadap apa yang kita ucapkan. Proses menjadi kepompong adalah proses di mana kita membiarkan Roh Kudus bekerja, Tuhan bekerja, menolong kita, membantu kita untuk mengalami sebuah perubahan yang jauh dari apa yang terjadi sebelumnya. Tentu, seperti yang saya sebutkan, bahwa kondisi atau fase menjadi kepompong ini pun membutuhkan waktu. Tapi segala sesuatu memang ada waktunya, ada saatnya. Sehingga ketika si kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu, si kupu-kupu akan keluar dari kepompongnya. Dan ini pun tidak bisa dipaksakan oleh kita sebagai manusia. Artinya proses dari kepompong itu, ketika ia sudah selesai waktunya untuk menjadi kupu-kupu pun, tidak ada seorang pun yang bisa memaksakan kalau bukan karena kehendak Tuhan. Coba kita paksa si kepompong itu atau si calon kupu-kupu ini untuk sayapnya digerak-gerakkan segera gitu. Ketika si kupu-kupu ini keluar, terus kita korek-korek supaya cepat jadi kupu-kupu yang bisa terbang. Yang terjadi adalah si kupu-kupu ini mungkin akan mati, sayapnya tidak akan berfungsi sama sekali. Satu hal yang perlu kita perhatikan juga ketika kupu-kupu itu keluar dari kepompong adalah ia meninggalkan cangkang kepompong itu sendiri. Artinya bagi kita sebagai manusia, kita pun harus ikhlas untuk meninggalkan cangkang atau hal-hal yang hanya bentuknya, sifatnya bungkus cangkang itu sendiri, yang terlihat dari luar seolah-olah itu membungkus kita, memberikan jarak bagi kita dengan sesama kita, dengan orang lain, baik yang seiman maupun yang tidak seiman dengan kita. Kita harus menyadari bahwa ketika kupu-kupu itu akan terbang keluar dari kepompongnya, maka cangkang si kepompong itu harus ditinggalkan. Itulah mungkin yang perlu kita sadari, bahwa kita tidak bisa membawa serta hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita yang baru. Kita harus meninggalkannya sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita.
proses inilah yang kadang kita lupa, kita abaikan, bahwa kita pun butuh waktu untuk menggerakkan sayap kita yang baru. Cara kita melakukan sesuatu dengan hal yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru, itu pun membutuhkan proses. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa ada orang lain yang boleh mendikte kita. Itu perlu sebuah proses, sehingga seperti kupu-kupu itu, di akhirnya bisa terbang setelah aliran darah dipompakan ke sayap-sayapnya. Barulah dia mencoba menggerakkan, merangkakkan sayapnya. Itu pun setelah beberapa jam lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, proses perubahan atau istilah Paulus metamorfosis tentunya adalah sebuah proses yang cukup panjang dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau seekor kupu-kupu aja dengan kehendak Tuhan bisa berubah dari ulat menjadi kupu-kupu, maka bukanlah hal yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubah kita dari kebiasaan-kebiasaan lama, dari hal-hal yang negatif, menjadi pribadi yang lebih baik, yang baru, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat sore. God bless you.